Listener, kita berlanjut kembali. Pasti ada kiat-kiat usaha yang menjadi pakem yang tidak boleh ditinggalkan begitu ya, agar usaha yang kita jalankan ini bisa terus berjalan. Tidak sedikit kita lihat, katakanlah restoran ya, baru 1 tahun itu udah 3 kali ganti merek. Artinya pemiliknya juga udah ganti, saking nggak tahannya. Ada tuh di satu lokasi demikian. Ataupun juga ya brand-brand lain lah, mulai dari pakaian begitu ya, atau yang produknya spesifik seperti burung-burung ini juga kan spesifik ya produknya. Gimana tuh Pak Kris agar para pelaku usaha juga kuat menghadapi badai ya? Oke, memang betul ada bisnis-bisnis yang kita lihat tidak bertahan lama kan. Tetapi ada bisnis yang kita lihat juga yang sudah puluhan tahun dan tetap eksis. Nah, setelah kita kalau kita tengok lagi apa penyebabnya, satu hal yang tidak bisa dibantah adalah yaitu hasrat atau passion dari si pendirinya itu. Ya, jadi itu yang bisa ditiru oleh pemula-pemula, pebisnis pemula. Kalau ingin masuk ke sesuatu bidang usaha, masuklah ke bidang yang pertama kali disukainya. Ya, karena dijamin ketika kita menjalankan bisnis kita tidak selalu mulus. Nah, ada saja halangannya, ada saja kendalanya. Nah, di titik itulah kita membutuhkan ketahanan, konsistensi. Nah, kalau kita sendiri menyukai bidang itu, ketahanan kita itu akan jauh lebih panjang. Karena ketika menghadapi hambatan, kendala, apapun itu, karena kita memiliki passion yang luar biasa, hambatan itu tidak dirasakan sebagai hambatan, justru menjadi tantangan. Ya, beda sekali kan melihatnya. Ketika kita menyukai, mendapatkan tantangan, kita malah makin bergairah untuk menyelesaikan tantangan tersebut. Berbeda dengan yang tidak menyukai bisnisnya, akan segera kabur, ya, akan segera meninggalkan bisnisnya. Jadi satu hal, memang tidak ada jaminan bahwa bisnis itu akan lancar, sehingga kita memang membutuhkan ketahanan di dalam menjalankan bisnis. Dan ketahanan itu akan jauh lebih kuat ketika Anda memang memiliki passion di bisnis yang Anda pilih, yang Anda jalankan. Mas Budi sendiri merasakan passion itu? Iya, saya merasakan gitu kan. Tapi tantangan susah itu adalah menjual. Oh, penjualannya. Produksi sih sudah oke, perfectly ya. Kalau mau proses penjual kita kan UKM kecil. Untuk sewa tempat pun saya rasa sudah susah sekali ya. Makanya saya mencari seperti Galeria Jakarta City ini kan. Prosesnya bagi hasil Pak ya. Lebih enak seperti itu gitu kan. Dan kita nggak ada risiko untuk gambling uang lagi gitu kan. Udah produksi susah, mesti sewa juga. Nggak usah nungguin lagi ya barangnya sendiri gitu. Lebih enak seperti itu gitu kan. Ya, kita tiap minggu kita ada di ruangan ini, sharing hal-hal seperti ini. Ya, mudah-mudahan pemerintah kita mendengar. Sebenarnya kan UMKM ini banyak sekali, ratusan ribu bahkan kan mungkin jutaan. Masalahnya tetap sama, yaitu masalah permodalan, masalah pemasaran. Nah, kalau Galeria Jakarta sebagai model untuk menjadi showroom bagi mereka, mengapa tidak muncul galeri-galeri lain? Tidak hanya Jakarta toh, kita bicara ini skala nasional di daerah-daerah. Galeria Indonesia. Bukankah ada dinas, ya kan, dinas UMKM yang mengurusi UMKM. Jadi model-model seperti Galeria Jakarta ini yang harus diperbanyak. Jadi kalau bisa ya setiap wilayah ada gitu. Betul. Ya. Jadi makin banyak, konsumennya juga makin banyak ya Mas Lili ya. Bukan cuma pesaingan gitu ya, tapi orang pilihan dan niat untuk beli gitu loh. Oh, ternyata lagi booming ya. Ada dua sisi Mbak. Bagi konsumen dia akan mudah mencari produk. Mencari produknya mudah. Lokasi untuk si produsen atau UKM, dia juga punya tempat untuk memasarkan dengan
kemudahan lah. Kemudahan ya. Tapi kalau produk dari luar nggak terima ya Mas Lili? Tidak, kita khusus 100% Indonesia. 100% Indonesia ya. Memajukan ya. UKM-UKM yang ada. Oke, jadi memang identitasnya ini made in Indonesia. Made in Indonesia. Tapi bagaimana cara membuat orang bangga untuk memakai produk Indonesia? Ada ini nggak kiat-kiat Pak Kris? Nah itu memang bukan waktu singkat ya. Kita ini memang barangkali sudah kelamaan dijejali oleh produk luar. Jadi memang tantangan untuk melakukan atau untuk menjadi konsumen yang cinta produk made in Indonesia itu sendiri memang bukan pekerjaan setahun 2 tahun kan. Kita ini biasanya reaktif toh. Pemerintah juga reaktif, seolah-olah campaign tentang cinta produk Indonesia itu programnya itu jangka pendek 1 tahun. Harusnya itu kan menjadi program jangka panjang dan dengan dukungan yang luar biasa. Saya melihat negara tetangga kita seperti Singapura saja yang sebenarnya apa sih yang mereka punyai, produknya juga nggak banyak toh. Tetapi saya ingat tahun 2004 mereka bahkan memanfaatkan sebuah event yang internasional ya, di mana banyak produsen asing berpameran di situ, tetapi justru negara Singapura itu justru mengkampen produk lokalnya mereka di acara tersebut. Bayangkan justru di event nasional dia mengkampen produk lokal, mulai dari makanan kulinerinya dia, yang lagi-lagi tidak ada yang asli kalau dipikir-pikir ya. Coba apa makanan asli Singapura? Kita punya semua, ya. Mau mulai dari mau mulai dari teh tarik, rujak, kemudian laksa, mie siam atau apapun itu kita punya semua. Tetapi mereka berhasil mengemas seolah-olah itu produk mereka. Nah ini memang kita tidak bisa, terus terang tidak bisa kerjakan sendiri. Memang butuh dukungan dari pemerintah ya. Juga kan mereka pengambil punya kebijakan ya. Mereka punya segala perangkatnya. Kita punya kementerian-kementerian apapun itu, mulai dari UMKM lah, mulai dari koperasi lah, Coba kalau potensi ini dirangkum dan sinergi ya. Disinergikan. Sebentar lagi ada PRJ contohnya. Mengapa event-event seperti itu tidak kita gunakan untuk menonjolkan produk Indonesia? Jadi memang ini bukan pekerjaan sehari 2 hari atau setahun ya. Kalau kita lihat kan kita ini reaktif sekali, tidak pernah berpikir long term, tidak visioner istilahnya. Ini yang harus dirubah ya. Visioner itu yang kunci keberhasilan dari usaha yang dijalankan. Visioner kan kita melihat jangka panjang. Kita ini ingin menjadi negara seperti apa? Apa mau jadi hanya sebagai pasar atau menjadi produsen? Yang jelas bukan negara 5 tahunan ya Pak Christian ya. Nah bahkan ketika kita punya program 5 tahunan itu pun itu kan dirajut sebenarnya dari yang rangkaian toh, tidak boleh berpikir short term. Kalau kita lihat kebijakan kita kebanyakan jangka pendek. Jadi kalau ganti pimpinan yang lama-lama dibuang semua gitu ya, padahal bagus gitu untuk diteruskan. Oke deh listener, nanti kita berlanjut ya tentunya setelah ini.